Sunshine. Balik lagi bareng kita Nelly, Uci dan Aza di Markas Kita. Yeay. Awal tahun ya. Yes, iya, awal 2022 gimana? Seru? Aduh, Seru banget. Penuh dengan roller coaster ya? Iya, 2021 kemarin roller coaster, 2022 kita udah gak sabar nih buat wahana-wahana berikut. Betul. Nah, gimana nih kalau teman-teman di rumah? Semoga 2022 juga ini ya awal yang baik, awal yang baru, kedepannya. yang baik ya. Bismillah pokoknya. Nah, teman-teman gitu ya. Kalau kemarin kan kita di episode sebelumnya kita udah kedatangan teman-teman dari Wadah, terus Laboratorium juga gitu ya, dan semuanya itu adalah kakak-kakak cantik, sister-sister gitu ya. Nah, kali ini kita khusus mendatangkan para bro-bronya kita. Paragon ada cowoknya juga ya, Kak? Ada dong, tentu banyak. ada banyak gitu ya. Yuk, Dengan langsung sabar aja. sih, siapa sih ya? Dengan pakaian-pakaian kita seperti ini, coba tebak dulu. 1, Iya. 2, 3, oke kita langsung undang bro-bro dari Kafbro. Selamat datang. Selamat datang. Langsung masuk aja. Welcome. Welcome to our markas, bro-bro kita aja. Apa kabar? Bro Uci? Alhamdulillah. Semoga sehat Selamat selalu. datang, Bro Halo. Irfan. Selamat datang, Bro Billy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. silakan Mangga duduk ya. Mohon maaf markas kita tuh kecil tapi nyaman. Iya, nggak Wah, apa-apa. kita udah rumah sendiri. ini oleh-oleh buat kita ya. Bajak nih. Oleh-oleh buat Ini kita dianggurin boleh dipakai nggak? nih. Oh Iya, iya, Selamat datang biar tetap bersih Iya, ya. sesuai. Coba semprot semua kali ya. Udah pada pakai dong ya? Oke. Dipakai dulu dong, Bro. Udah. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut kita kenalan dulu kali ya Kak, sebelum ngobrol-ngobrol ya. Boleh nih, siapa dulu yang kenalan nih? Dari yang paling tua Dari mungkin. bro-bro. Bro ini pendeknya umur ya. Mainnya Oke, umur oke, gitu oke. ya. Gue udah Takutnya nanti nggak nggak bisa dipanggil disembunyiin juga bro sih. lagi, nanti jadinya ser ya. Aduh, namanya umur coy. Bapak dong. Oh, oke. Ini kamera mana nih yang aktif? Gue harus kenalannya kemana? Oke situ ya. Oke. Halo, gue Rezi. Rezi Afdal, biasa dipanggil Rezi. Di CAF sebagai digital transformation-nya CAF gitu. Jadi digital transformation itu adalah yang handle semua aset digitalnya CAF gitu. Keren banget. Semua digital asetnya CAF gitu. Instagram gitu Mau ya. sosial media, website, apapun itu yang berhubungan dengan digital dan internet gitu. Gitulah kurang lebih. Luar biasa. Kita apresiasi dulu dong. Next ya. Next. Bro Billy. Bang, katanya lebih tua. Oke, silakan. Terakhir. Yang Oke. kedua selanjutnya. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama gue Irfan Raffi. Di sini di CAF gue sebagai shopper and customer marketing. Harus dijelasin shopper and customer marketing apa ntar ada pertanyaan khusus? Nanti Nanti aja ya, oke. Nanti aja, kita keep dulu kita. Baiklah, Nanti siap. habis 2 jam di depan sendiri Iya. ya. Dijelasin. Habis ini kita boleh pulang kan? Iya. Oke. Boleh. Depan sendiri, oke. Terakhir. Paling muda ya berarti Bro. Ngerasanya sih paling Ngerasa muda. Padahal mah udah jabatan. Ya, selamat pagi. Saya Billy Darmawan dari brand development-nya CAF. Welcome. Nanti kita jelaskan di akhir ya. Oke, boleh. Kita kan lihat bro-bro ini kan emang udah represent CAF banget ya teman-teman ya. Kita penasaran nih ya, kayak bisa mungkin ya bro-bro share nih tipsnya gimana bisa jadi cakep dan keren kayak bro-bro sekalian nih. Kayak setiap konten tuh kayak semua komen rame. Setiap ada event pasti juga rame. Spill dulu. Siapa? Dari siapa nih yang mau nge-spill? Dimulai dari yang paling cakep nggak? Jauh gitu ya. Dimulai dari yang paling cakep, yang paling muda lah. Dibalik. Kalau dimulai dari yang paling cakep, takutnya rebutan gitu. Boleh. Semuanya pasti cakep ya. Apa ya? Yang pertama kali sih memang harus ada basicnya dulu kali ya yang kita lakukan untuk bisa merawat diri kita gitu. Meskipun kita sebagai bro-bro nih kan agak distance kan sebenarnya awalnya gitu terhadap produk skincare atau apa. Cuman sebenarnya ada basic yang harus kita lakukan dulu. Kayak sesimpel cuci muka, mandi lah dulu kan. Mandi itu ada apa aja? Minimal mandi. Ada apa aja? Ada sabun badan, terus ada sabun wajah yang memang khusus untuk wajah juga banyak skin problemsnya juga kan, yang ada jerawatan, ada kusam dan lain sebagainya. Terus mulai itu setelah mandi mungkin bisa menggunakan produk-produk yang supaya menjaga ketahanan kita fresh gitu kan, juga
yang tadi cakep atau keren lah gitu, Ya, pakai seharian parfum ya, seharian, keren pakai deodoran buat ketiak, terus juga pakai EDT gitu ya, parfum, mungkin nanti pakai pomade dan lain sebagainya. Gitu kalau misalnya dari segi produksi Kak Ucik. Kalau dari segi lain ya. Pantesan itu hawa-hawanya hawa-hawa Madinah gitu. Iya, Salah satunya ya itu. Yang Ada nggak di ya? dalam sini? Waduh, Ada kayaknya. boleh di-spill, boleh di-spill. Boleh spill. Jadi kayak tadi misal dari pagi Coba mandi ya, coba dulu. ya. Nah. Kaf ada loh sabun dan shampoo-nya gitu kan. Wow, lengkap sekali. Cuci muka ada loh face wash-nya. Ini hair and body wash. Kita yang promosi ya. Kita jualan ya. Back serum. Oh, Nah ini nih yang Nah, tadi itu nih dia. EDT-nya aroma-aroma Madinah tadi Iya ya, nih kan? River Oat ya. Nah, yang tadi yang Kak Billy bilang, Bro Bro. Billy bilang Bro untuk cuci Billy. muka, ke face wash. Banyak lah. Banyak lah Banyak, ini itu Travel Kit. Kit-nya ya. Wah. Oke. Yang Thank paling you ya. aktif sih ya. Udah dibawain ini. Buat kita loh, buat Oasis Buat Coffee. di markas ya, buat brosis. Thank you Bro Billy ya, udah share nih biar teman-teman semua, biar brosis semua di rumah tuh tetap bisa ikutan keren dan cakep sepanjang hari. Bro-bro di sini nih definisi cowok tuh apa sih? Menurut Oh, susah bro-bro. banget pertanyaannya. Cowok Ya, cowok menurut Kaf, coba. Ya kayak kita kali ya. Gede. Boleh jelasin dikit? Emang pede-pede Kayak banget kita, loh kalau ya. udah pakai cuff tuh guys. Ya, kayak kita kali ya. Kayak kita sih. Biasa bro kita ini. Kalau didefinisikan tuh agak susah gitu ya. Biasanya orang-orang tuh orang-orang visual ya. Lihat di layar gimana kita gitu. Iya, gitu aja lah. Kalau secara biologis yang penting ada gen XY-nya ya. Iya betul. Sama satu lagi kalau misalnya definisi kaf ya pakai produk kaf. Oh, iya itu paling benar, paling penting ya. Ya bro Kaf ya, Kaf bro. Kaf bro nih bisa banget ya jualannya ya. Dari tadi udah masuk berapa kali nih? Ya Allah. Nah, jadi ini ya emang bisa banget ya bro-bro nih jualannya kayak ditanya definisi cowok tetap aja ngejualin kafe emang sebangga itu mungkin ya teman bro-bro ini yang udah mengadon dari awal kaf tuh belum dari awal kaf belum ada wujudnya sampai sekarang launching udah 1 tahun, bahkan udah banyak banget nih apresiasi dari pihak luar. Kemarin tuh dengar ada beberapa penghargaan ya Oh kayaknya. beberapa ya. sih? Banyak. Nah, boleh mungkin langsung aja diceritain ya sama bro-bro di sini cerita dari awal mulanya sampai berbagai apresiasi yang udah didapat. Ya dari lahirin sampai ngegedein Dari kali lahir ya. mungkin dari brandnya dulu mungkin ya. Yes. Mungkin bertahap dari brandnya gimana sampai ke gimana sih brandnya itu bisa ketemu consumer-nya sampai gimana developnya. Mungkin kalau dari brandnya ke Bro Billy ada kan. journey-nya. Ada journey-nya. Iya, journey-nya kaf lah, simple lah kak sebenarnya. Ngeliatin Bro Eji sama Bro Evan sehari-hari aja sebenarnya gimana sih dia groomingnya gitu kan. Akhirlah produk kaf Observasi gitu. ya, Pak. Benar. Cuman sebenarnya kalau versi seriusnya gitu ya, tadi nggak bisa bercandanya. Versi seriusnya adalah memang kita ngecek ke consumer gitu kan, kebutuhan akan pasarnya itu sebenarnya apa sih gitu. Karena kan selama ini Paragon sebagai salah satu perusahaan lokal terbesar di Indonesia juga udah ngeluarin tuh kan Wardah, Makeover, Emina pada saat itu Putri juga. Nah ada nggak sih blind spot yang mungkin belum kelihatan gitu kan, atau mungkin belum diambil di pasar dari PT Paragon, yaitu di male grooming. Nah itu jadi landasan awal buat kita berpikir kenapa kita harus mengeluarkan kaf ini gitu. Nah kemudian journey-nya itu adalah ngecek nih ke consumer tipe produk seperti apa sih yang mereka butuhkan gitu kan, dan juga apakah aspeknya cuma fungsional, apakah nanti aspeknya juga termasuk juga emosional gitu. Nah dari situ kita coba ramu gitu ya, tentunya dengan bantuan kaf bro yang banyak juga di Indonesia, fokus pada pelanggan kan. Iya betul. Semua kaf bro Indonesia ya ini ya. Ya betul. Nah makanya kita lahirlah produk kaf ini yang sudah dilihat di atas meja sekarang. Luar biasa. Luar Nih biasa. guys. Nah itu tadi kalau dari lahirnya. Lahirnya. Lanjutnya dong, journey-nya dong. Dari journey-nya ya. Oke. Tadi kalau dari tim brand sudah mendevelop brandnya itu kayak gimana? Pasti kan next step-nya adalah gimana brandnya ini bisa ketemu sama konsumennya ya, sama usernya kan. Emang di awal kaf launching tuh ada sesuatu yang unik, kakak-kakak nih. Sis Sis ya? Ada yang menarik nih, kaf sis. Tapi pakai produk kaf kan? Oh pasti Pakai. dong. Kan pakai ini sih. Madinah. Wah, jualan lagi. Itu pertama kaf launching tuh kita decide untuk masuk ke market lewat reseller. Ternyata masih banyak barrier lah
untuk kita develop reseller itu. Dan kita balik lagi nih, kita coba riset lagi sebenarnya shopper cowok-cowok tuh gimana sih behavior mereka buat belanja, dapetin produknya. Akhirnya kita switching nih, kita jadi akselerasi akselerasi distribusinya. Kita mulai masuk ke retail konvensional yang distribusinya lebih besar kayak minimarket, terus ke TCGT, dan sejak saat itu sih alhamdulillah memang tanggapan dari konsumen kita bagus banget sih, dan per 2021 kemarin kita udah dapet banyak penghargaan ya, bukan beberapa ya, banyak Ada penekanannya gitu. Banyak Kalau ya. disebutin beberapa gitu. Cuman boleh beberapa ya. Iya. sorry Yang karena lain nanti kita tulis di caption. karena ini di sini aja karena durasi ya. Iya. Karena durasi, jadi mungkin kita cuma bisa nyebutin 5 kali ya. Iya. Boleh. Jadi kita kemarin dapat Brand Choice Award ya. Brand Choice Award. Brand Masya Choice Award Allah. buat kategori parfum kita EDP yang paling viral ini, yang Riverwood. Terus juga kita dapat Best Brand for Personal Care dengan growth terbesar di Watsons. Wow. Di Watsons. Se-Indonesia berarti. Se-Indonesia. Jadi kita brand personal care yang growth-nya paling bagus di Watsons selama 2021. Terus juga ayo dong. Agak terpukau. Kita saling ini. Kita saling kaget juga. Kaget ya. Kaget. Terus Sambil mengingat journey kemarin. benar. Sabah ya. Terus di Nielsen ya per Desember kemarin ya, di Nielsen itu kita menjadi brand nomor 5 se-Indonesia. Baru 1 tahun launching loh. Baru 1 tahun launching loh. Kayak ini brand baru setahun nih. Beneran Baru 1 tahun. Ibaratnya kayak bayi baru belajar jalan, Baru rembetan tapi juga udah bisa ngedeketin orang-orang yang udah lari gitu kan. Berarti mak bapaknya eksis gitu ya. Mak bapaknya eksis berarti. Mau jadi diri sendiri ya. Dan apa lagi ya kayak Dua lagi. Tapi baru 3. Oh baru 3 Iya, ya. tiga. Terus yang keempat di Tokopedia kita udah jadi brand nomor 2 kategori male grooming di Tokopedia. Dalam setahun. Masya Allah. Versus brand-brand lain, walaupun kita cuma punya 15 produk nih. Versus brand-brand yang lain mungkin punya 30 produk sampai 50 produk. Jadi oke banget lah. Yang terakhir nih yang cukup Fenomenal. impressing juga. Apa tuh? Moisturizer kita di kategori face moisturizer kita juga udah jadi brand nomor 4 di Indonesia. Walaupun kita cuma punya 1 produk, yaitu Kaf Sunscreen. Satu ukuran. Sunscreennya sekaligus moisturizer ya berarti? Iya betul. Cuma 1 produk versus brand-brand lain yang mungkin punya lebih dari 3 produk lah dalam setahun. Jadi kalau bisa dibilang bring on 2022 lah. Luar nih. Nggak boleh kalau Kaf tuh harus sambel. Bro Billy udah, Bro Irfan udah, sekarang Bro Egy coba journey-nya Kaf dari sisi digital. Oke, journey Kaf dari sisi digital gitu ya. Kalau ngomongin digital pasti semua orang sekarang tuh udah apa-apa tuh udah dalam genggaman gitu kan ya. Gini ya. Iya, apa-apa itu informasi udah di tangan gitu kan, udah di handphone masing-masing, udah di gadget masing-masing gitu. Nah, maka Kaf harus hadir juga nih di tangan Kaf bro semua yang lagi nonton atau Kafsis yang lagi nonton juga gitu. Kaf harus hadir juga di tangan-tangan mereka. Lewat apa gitu? Ya lewat digital tadi gitu. Sarana digitalnya ada apa aja sih gitu? Ada sosial media, ada website gitu. Terus ada CRM namanya, Consumer Relation Management gitu. Gimana kita maintain hubungan dengan Kaf bro atau Kafsis yang udah pakai tadi nih. Seperti yang udah dijelaskan oleh Bro Irfan tadi kan, gimana caranya Kaf bro nih pakai produk kita gitu. Kita maintain lah hubungan dengan orang-orang yang udah pakai tadi. Nah, dari sisi digital gitu ya, tadi udah di-mention sosial media. Ngikutin banget tuh dari Kaf followersnya 0 sampai sekarang. Kalau teman-teman nonton kayak udah 70k gitu kan ya. Takjub banget sih. 70k followers Tepuk gitu. tangan dulu dong. Dalam 1 tahun ya Dalam guys 1 ya. tahun. Jadi kayak bikin ngejagain banget gitu kan, gimana caranya orang-orang mau ngikutin Kaf di digital platformnya Kaf gitu kan. Yang mana digital platformnya Kaf tadi itu ya ada di sosial medianya Kaf gitu. Dan juga gimana caranya bikin orang rame juga nih ngunjungin websitenya kita gitu. Itu sih kalau dari si tim digital gitu ya.
ngejagain banget nih orang-orang yang udah pakai Kaf via digitalnya kayak gitu. Keren banget sih. Jadi teman-teman juga jangan lupa nih buat follow semua digital asetnya Oke, dibantuin. Kafbro ini ya, ada di bawah lah, ada Instagramnya, websitenya, semuanya nanti kita tulis di sini ya. Oke, nah by the way kan tadi ada journey-nya ya. Yes. Mau Kita tahu mah dong. lupa ke awalnya ya. Mau tahu Kaf ini tuh diambil dari bahasa apa? Dan atau Sedikit jangan-jangan sejarahnya sedikit apa sejarah ya, gitu. atau jangan punya arti tersendiri Iya. pastinya ya. Janjian warnanya juga ada maksudnya kayak teman-teman dari Labore kemarin ya, sister-sister kemarin gitu. Ada dong pastinya. Udah dong. Ya apa Nggak mau tuh, apa kalah. tuh? Apa tuh? Udah mau kalah. Kita harus panggil salah satu Kaf Bro kita nih, Bro Eja kayak ini. Enggak. Oh, Bro Eja Ada di segmen yang lain. Oh, ada segmen yang Sekalian lain. kena Oh, iklan. iya. Dan Iya, Fashion iya, Cup iya. nonton ya, ada Bro Eja di sana. Bisa kan masuknya gitu. Oke, sebenarnya tadi kan baru journey kenapa lahirnya Kaf gitu kan. Terus sekarang mungkin kenapa Kaf gitu kan? Kenapa nggak nama yang lain atau apa gitu? Basically sih sebenarnya kita balikin lagi kan ke consumer kita cek namanya dan lain sebagainya. Memang pada saat itu kita sampai ngelis sekitar 20 sampai 30 nama. Pada saat itu sampai terpilihlah 3 nama terakhir. Nah, itu prosesnya kita sampai datengin orang-orang untuk FGD maupun in-depth interview itu kayak aku ngomong sama satu orang gitu ya, nanya persepsi dia segala macam, terus Kaf Bro yang lain juga nanya, sampai akhirnya kita brainstorming lagi, dapatlah satu nama yang ternyata bisa mewakili prepositions yang ingin kita bawa gitu, yaitu halal tapi juga maskulin, tapi di saat yang bersamaan juga membawa vibes modernnya gitu. Nah, itu yang ingin kita hadirkan di produk kita sekarang ini yang ada di atas meja ini, dengan dipikirkan banget lah gitu. Kalau misalnya dilihat kan packagingnya simple, tapi waktu dilihat dari angle secara detail tuh tulisan apa ini ya? Perasaan pernah lihat, tapi ternyata baru gitu. Kita bikin sendiri Kaf Sans gitu. Nah, spesial bener. Bahkan kalau mau dilihat tuh packagingnya ya, kita sampai pikirin nih supaya ada experience-nya itu loh. Suka banget aku bagian packagingnya di sini. Boleh di zoom mungkin ya, kita lihat kan teman-teman ya. Brosis nih, packagingnya tuh kayak kalau dari luar biasa aja Biasa. kotak. Kalau dilihat, wow, kan kayak ini tuh sebuah experience baru sih. Ada experience. Tak terpisahkan gitu. Tak terpisahkan. Boleh. boleh bahasa Ada digital filosofinya ya. Tak terpisahkan. Ini bahasa viral bahasa kayaknya. copywriting dan viralnya gitu kan. Bener. Nah, di samping itu juga kita pilih tagline gitu kan, apa sih kira-kira yang bisa mewakili Kaf gitu. Di samping komunikasi kita jalan yang kupilih, kita pengen Kaf ini juga sebagai brand yang bisa menemani perjalanan terbaiknya para Kaf Bro di luar sana gitu. Cuman ternyata Kaf Sis juga alhamdulillah banyak yang menggunakan juga ya. Di sini kita pilih your self discovery gitu. Jadi kita berharap si Kaf ini dapat membantu atau menemani perjalanan orang apapun jalan yang dipilih gitu. Itu sih sebenarnya Kak untuk Kaf-nya sendiri gitu. Jadi mendalam gitu ya. Emang karena kita tuh bikin Kaf ini sangat ini ya, customer fokus. Tadi Customer kita focus. dipikirkan dengan matang gitu, biar semoga ini semua bisa membawa kebermanfaatan gitu Amin. buat Kaf Bro dan Kaf Sis di rumah semuanya. Karena filosofinya bagus banget ya Iya, tadi ya. benar. Menemani gitu. Dan siap menemani jalan yang kau pilih. Baiklah. Itu recapnya tuh, versi recapnya. Oke, iya oke. Tadi kita udah ngomong journey-nya nih. Nah kita mungkin rewind lagi. Kalau dilihat tuh Kaf mulainya akhir 2020 ya, bro di sini. Betul. Launching pertama itu di 9 Oktober 2020. Oktober 2020. Itu pas tengah-tengah corona berarti sih. Iya, pas lagi tinggi-tingginya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi nih, apa sih best moment atau recapnya Kaf selama tahun 2020 dan 2021 menurut bro di sini? Oke. Best moment kali ya, best Best moment. moment. Boleh. Pas awal launching gitu. Launching di masa pandemi itu kan kayak orang beneran lo mau launching brand di masa pandemi gitu kan. Terus yakin nggak nih nanti bakal ada yang beli gitu. Kan gimana cara launchingnya gitu. Kan kayak sesuatu yang baru ya, bahkan mungkin waktu pas kita launching tuh event-event yang sifatnya online gitu tuh masih belum banyak gitu ya. Dan benchmark kita untuk ngebikin event launching online itu tuh juga belum terlalu banyak gitu kan. Jadi ya udah, best moment pas launching itu tuh gimana caranya, pokoknya kita launching di hari dan tanggal yang udah ditentuin itu dengan cara online gitu ya. Terus online ini siapa nih yang akan nge-launching? Akhirnya yang launching ya Kaf Bro dan Kaf Sis semua juga gitu. Jadi waktu itu kita launching
kita nggak pakai vendor ya Bel ya, nggak operasionalin, nge-operate sendiri gitu tuh benar-benar Kaf Bro. Akhirnya belajar juga gimana cara bikin event online gitu, gimana cara ngehubungin dari Zoom ke YouTube, ke Instagram gitu. Kayak ya dibantu juga sih beberapa orang yang ngerti. Akhirnya kita belajar, kayak waktu itu sama Kak Uci juga ya. Belajar gimana gitu ya. gimana caranya ngehubungin pakai string gitu ya. kayak gitu. Jadi itu momen-momen di mana momen-momen di mana kita belajar banget gitu sih gimana cara adaptif gitu kan, gerak lebih cepat gitu kan. Terus di momen yang mengharuskan kita untuk online tapi belum banyak yang paham, kita jadi belajar dan menjadi paham kayak gitu. Itu kalau dari sisi aku itu momen yang kayak nggak akan kelupain gitu sih. Kalau pas launchingnya Kaf, kita tuh nge-launching sendiri gitu ya di kantor waktu itu nge-launchingnya gitu. Sampai Untung jam 2 internet malam aman ya. Jam 2 malam harus ngurusin teknis, masukin produk list produk ke website kayak gitu. Pokoknya kita harus launching besok gitu. Itu best moment. 3 hari berturut-turut Tiga tadi hari ya. Oh ya, di 3 hari berturut-turut. Jadi emang inovasi tanpa batas ya Ci ya, walaupun Terus belajar. benar, harus belajar, adaptif, kreatif juga. Ya, inovasi boleh tapi harus ngerti juga. Kadang sometimes kita harus ngerti juga teknis gitu loh. Kan kadang nggak semua hal-hal yang kita butuhin teknis itu tuh langsung cepat kan bisa dibantu oleh orang lain gitu. Kalau kita bisa bantu ya udah kita langsung aja kayak gitu. Betul. Kalau kata Ibu Nur, mau dan bisa ya. Wah, ada pesan bundar ya. Ada di selalu mengingatkan di markas Ada pesan ibu di markas kita. Jadi kunci untuk sukses itu adalah 2, mau dan bisa gitu guys. Makanya kita harus terus belajar gitu. Oke. Buat Billy dan Bro Ivan, Best momennya best apa? moment nih. Best moment. Ngomongin dari aku dulu ya. Boleh, Best boleh. moment. Kalau tadi Bro Eji udah pertama kali launching kali ya. Kalau aku sih lebih ngambil best momennya itu pas 1 tahun kita Kaf launching, Kaf hadir. Itu dengan listing ke minimarket. Jadi emang selama 1 tahun tuh kita emang belum ada di minimarket sih waktu itu. Dan selama itu pula banyak orang-orang yang kayak dari Aceh atau dari mana namanya Nanyain ya. dari daerah-daerah kayak Kalimantan, mereka tuh kayak nanya-nanya sebenarnya kita bisa dapetin produk Kaf tuh di mana sih? Karena kan nggak semua orang tuh udah kayak apa ya familiar lah belanja lewat e-commerce kan. Mereka lebih familiar belanja di minimarket. Dan per 1 tahun kita launching Kaf ulang tahun pertama, itu kita tandai dengan listing ke minimarket dan juga Journey-nya ya. journey-nya. Jadi nggak ada lagi tuh kayak problem orang-orang yang mungkin domisilinya agak jauh dan belum familiar menggunakan e-commerce tuh susah lah nggak dapetin produk Kaf, karena sekarang mereka ya tinggal jalan ke minimarket terdekat udah bisa langsung dapetin Semakin produk dekat Kaf. gitu ya. Semakin dekat Nah, tadi ya menemani semakin Jalan yang dekat. kali Gitu. untuk menemani jalan kopli kan harus selalu ada di Harus sekitar. selalu ada. Bagus. Harus gampang gitu dicarinya. Bisa dicari. Oci kalau misalnya lagi kosong telepon aja. Mau konsultasi kita ya. Masya Allah. Oke, kalau misalnya Bro dari aku sih apa ya, mungkin ngambil angle-nya yang lebih lebih mungkin dari luar gitu kan. Ngelihat Kaf alhamdulillah nih dari awal sampai sekarang banyak achievement tadi yang disampaikan Bro Irfan gitu kan. Di satu sisi kita balikin lagi nih momen yang very best gitu kan, maksudnya ketika kita ngomong ke consumer adalah yaitu ngobrol bareng dengan consumer langsung itu tuh Kaucik, Kaf Bro ini kita semua. Oh iya. Kita Kaf Bro semua itu juga masing-masing kan orang terdekat kita itu adalah consumer kita kan. Nah, ketika kita ngobrol tuh ketemu tuh ternyata apa sih insight-insightnya yang bisa kita pakai ketika nge-develop sebuah brand gitu. Aku kasih contoh satu yang bagus gitu. Pada saat itu abis ngobrol dengan salah satu quote-unquote KOL lah gitu kan. Dia ngasih tahu sebenarnya cowok itu orang yang sangat memperhatikan penampilan gitu katanya. Kenapa? Dia nggak ngeliatin aja di luar sebenarnya gitu. Tapi ketika momen dia sendiri di kamar mandi, dia ngeliat kaca, dia ngeliat wajah dia sebenarnya. Oh, gitu. Perannya apa ya? Sendiri dulu. Nah itu, wah relate juga ya, Topik-topik. bener juga nih. Jadi sebenarnya cowok itu dibilang narsis juga narsis sebenarnya. Cuma nggak pengen Cuman nggak kelihatan. diliatin gitu. Nah itulah jadi salah satu insight kita. Cowok itu sebenarnya kita bisa bilang dia nggak terlalu menunjukkan, tapi sebenarnya dia care, dia aware gitu, dan dia butuh produk yang mewakili gitu kan. Ketika dia menggunakan itu,
dia nggak malu ngeluarin dari tasnya, nggak malu ngeluarin dari apapun tempat dia simpan gitu. Makanya kita hadirkan produk yang insya Allah keren gini gitu. Iya, dan elegan banget sih ya, dari Elegan, packagingnya. Wanginya juga Wanginya. gitu ya, bentuk. Cakep banget. Nah, bro kalau tadi kan udah cerita ya 2021 best momennya apa, recapnya, journey-nya gitu ya, yang seru dan pastinya menarik. Nah, kan gue tuh salah satu kapsis gitu ya yang ikut banget nih gitu ya. Fanatik garis Fanatik ya, garis keras. Ngikutin banget konten-kontennya, digital asetnya si Kaf sendiri gitu kan. Kalau di beberapa postingan terakhir tuh kayaknya tuh ada hashtag tumbuh bersama Kaf gitu ya. Nah itu kan kayaknya hashtag baru nih yang muncul di 2022. Apakah itu menjadi campaign terbarunya Kaf sendiri di 2022 atau gimana? Activity-nya ke depan seperti apa sih? Tumbuh bersama Kaf. Tumbuh bareng Kaf. Oh, tumbuh bareng Kaf ya. Oke, revisi. Monggo Bang Eji. Oke. Jadi tadi itu Lupa kode. tumbuh bareng Kaf gitu ya kayak. Iya. Jadi kalau ibaratnya tadi ada Kaf itu adalah jalan yang kepilih gitu kan. Sekarang tuh di 2022 tuh kita siap untuk tumbuh bareng gitu. Tumbuh bareng tuh artinya apa gitu? Kita siap untuk tadi udah menemani jalan yang kepilih. Sekarang nih lebih siap lagi untuk bikin sesuatu yang lebih lagi, untuk menjadi versi yang lebih baik lagi gitu, untuk menjadi versi terbaik versi diri kita sendiri kayak gitu. Itu sih sebenarnya message yang mau disampaikan di tumbuh bareng Kaf itu gitu. Kalau dari brand mungkin nanti Billy juga bisa tambahkan gitu. Tapi kalau dari sisi digitalnya itu kita siap banget nih melibatkan Kaf Bro, followersnya Kaf gitu ya, sebagai partner untuk tumbuh bareng gitu. Bro lah gitu, bro yang kita buat tumbuh bareng. Iya, sebenarnya menambahkan sedikit aja sih dari yang Bang Rezi tadi, Bro Eji tadi udah sampaikan. Tumbuh bareng Kaf itu simple sebenarnya Kak. Ya sesimpel kayak produk kita hadir supaya orang juga tumbuh gitu. Nah sekarang kita pengen orang itu makin growth lagi, makin di boosting lagi growthnya itu salah satunya dengan menggunakan produk kita sebagai peneman kesehariannya mereka gitu. Nah momen tumbuh bareng Kaf ini sebenarnya juga kita ambil gitu ya di awal tahun ya Bang Rezi ya. Sebagai pengingat nih orang kalau misalnya awal tahun kan bicara resolusi, bicara mau ngelakuin apa selama 2022 gitu kan. Ya saatnya untuk tumbuh gitu. Ini adalah momen meskipun masih COVID gitu ya, meskipun mungkin PPKM nggak tahu nih apakah bakal dilanjut atau udah, apalagi Omikron sekarang lagi naik juga. Tapi itu nggak jadi alasan buat kita bisa tumbuh. Apalagi nih udah 2 tahun nih kita di rumah aja, masa gini-gini aja gitu kan. Ayo kita tumbuh bareng-bareng Kaf. Juga kita punya satu produk juga Bang Res ya, Briefnya yang mau kita launching. Revamp. Produk baru atau Relaunch. apa nih? Relaunch. Oh, relaunch. Udah boleh dibocorin belum? Boleh dong. Oh, boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh pas sih sebenarnya. Pas banget. Ada nggak di sini? Belum. Belum Ada ya? ya? Belum. Coba ada nggak tuh? Ada ini sih sebenarnya. Iya benar. Jadi ini salah satu produk yang bakal kita revamp sih ya. Keywordnya gue ya. Jadi kita Keywordnya gue apaan tuh? Kita Cukur punya ya, salah keywordnya. satu produk yang cukup ikonik di Kaf sih, yaitu beard care. Nah, emang selama ini kita mengkomunikasikan ini hanya digunakan untuk Pria. beard ya, untuk beard ya, untuk perawatan janggut. Cuman memang produk kita ini kan karena luar biasanya dan orang-orang tuh cukup eksploratif ya dari shopper-shopper Kaf. Mereka akhirnya coba-coba untuk rambut kepala juga, alis dan sebagainya, dan ternyata it works gitu. Dan sayang aja kalau kita tidak mengkomunikasikan benefit itu, karena kan memang salah satu permasalahan utama cowok-cowok itu kan rambut yang rontok, terus tanda-tanda kebotakan gitu kan. Enggak disebut ya gue. Bapakku coba dan beneran loh. Nah, itu keren berarti kan. Testimoni langsung Approve nih. by bapaknya. Iya. Itu sih. Jadi yang akan kita revamp adalah ya tadi sih komunikasinya sih. Jadi kita akan mengkomunikasikan produk ini memang bisa digunakan juga untuk rambut dan proven gitu. Beberapa customer kita juga udah ngasih testimoni ya. Contohnya Bapak saya, teman bisnis dan saya. teman saya juga. Boleh di zoom. Saya juga customer loh gitu ya. Saya juga user loh gitu, sebagai tim Kaf juga user juga gitu. Jadi emang pakai di kepala Bener juga. tumbuh bareng Kaf juga. Tumbuh bareng Kaf gitu.
Sayang kan kalau manfaatnya True cup ini definition tidak of tumbuh bareng cup. Iya iya Sampai sayang banget ya kalau bisa Sampai maksimal pemanfaatannya khasiatnya ya. Wah, sampai. Kira-kira Berarti namanya namanya ganti. hair Ah. and beard serum atau tetap beard serum? Mungkin ditungguin aja kali. tunggu ya. aja. Tapi kan lagi Rahasia. Tahu juga. Nah tadi kan kalau dari 2022 berarti kurang lebih akan seperti itu ya apa yang dijalankan. Terus tumbuh bareng sama CAF ini tuh, maksud tumbuh tuh macam-macam gitu. Nah mungkin kalau tadi yang udah di planning sama teman-teman bro, ada Bro Eji, Bro Billy dan Bro Ivan kan udah ya teman-teman udah dijelasin lah ya. Nah tapi mungkin Bro dan Sis di rumah tuh juga pengen ikutan nih tumbuh bareng CAF-nya. Ada nggak sih program-program yang bisa diikutin sama Bro Sis di rumah gitu? Ada nggak? Yang udah berjalan berlangsung atau yang dalam waktu Akan, dekat nih yes. gitu. Sudah Ada dong dan pastinya. akan. Apa tuh? Boleh disebut ya di sini nih? Boleh diinfoin ke teman-teman. Yang sudah dulu Ini mungkin ada ya. saatnya forum bocoran ya. Iya, jadi biar pada ikutan Sikat semua ya nih. nanti ya. Siap. Ya, buat Kak Pro dan Kak Sis ya, yang ada di mana aja gitu. Sebenarnya kalau kita itu ya dari awal membuat suatu campaign atau program, insya Allah selalu melibatkan Kak Pro dan Kak Sis gitu. Baik itu secara digital maupun secara activations on ground-nya gitu. Kita selalu ngelibatin dua arah gitu Kak Ucik. Di antaranya tuh yang terakhir kita pernah ngelakuin beberapa digital challenge juga ya Bang Rezi ya. Ada yang AFF kemarin tuh kita sempet tap in, yang timnas, yang runner up, Wow. yang keren banget Yes, itu yes, tuh. yes. Itu kita sempat ngadain challenge juga ya. Kita ngajak komunitas dan juga ngajak secara langsung consumer kita buat ikutan mendukung timnas kita untuk bisa bertanding dengan baik lah di Piala AFF itu gitu. Nah, tentunya dengan hadiah-hadiah menarik yang udah disiapin sama Pak Irfan nih. Hadiahnya luar biasa ya, ada PS5, ada PS5. supply cup ya. Supply cup setahun. Supply cup udah. setahun. Itu udah pengumuman ya, udah selesai. Udah Baru selesai. Kalau menyesal nggak ikutan, jangan sampai menyesal buat nggak ikutan program berikutnya. gitu. Iya betul. Nah, ke depan ya, kita bicara ke depan itu banyak lagi hal-hal kayak gitu yang bakal kita lakuin Kak Ucik. Ngambil aja momen-momen apa ya yang kira-kira cowok bakal banyak. Yang paling dekat pasti ini nih, MotoGP. Akan ikutan juga. Akan ikutan juga. Pasti ya. Jangan Nanti bakal lupa. di-share sama Bro Irfan. Oke, siap. Nanti Pak pantengin aja Instagramnya ya. Oke. Di Jangan sini. lupa follow, jangan lupa follow. Iya benar-benar. Bro CAF nih ya, bro CAF bro gitu. Kalau ke tahun kemarin kan itu kan ada namanya itu CAF Community gitu ya, dan emang tuh banyak tuh teman-teman gue gitu yang pada ikutan gitu. Nah kalau tahun ini tuh gimana sih? Bakal ada lagi mungkin atau namanya batch 2 atau bakal diperluas lagi seperti apa sih? Salah satu kelebihannya CAF adalah kita aktif untuk engage sama komunitas-komunitas yang ada di tiap kota nih. Lewat siapa? Kita punya tim namanya CAF Community Host. Jadi di tiap kota-kota besar kita punya satu CAF, seorang CAF representatif. Di situ dia berperan sebagai CAF Community Host. Tugasnya apa? Tugasnya adalah engage sama komunitas-komunitas yang ada di kota tersebut. Karena kan kalau kita tahu cowok tuh relate banget sama komunitas-komunitas mereka ya. Benar. Entah itu hobi atau self development atau anything lah, paguyubannya lah, nggak tahu Banyak apalah banget itu ya. banyak banget kan. Dan salah satu salah satu key sukses CAF adalah ya kita aktif buat engage sama komunitas-komunitas Community. itu lewat CAF Community Host gitu sih. Dan itu akan kita jalanin terus sih, sis, kayak gitu. Jadi berarti kalau ada CAF bro atau CAF sis di rumah yang mau ikutan gitu ya, CAF Community Host itu berarti bisa banget ya. Bisa banget. Daftarnya kemana nih, Kita Kak? juga lagi nyari lagi sih Oh, lagi, CAF Community Host, mungkin bisa dicek aja di Instagramnya CAF. CAF. Itu kayaknya. seluruh Indonesia ya? Di seluruh Indonesia. Iya benar, seluruh Indonesia. Karena tadi ingin terus membersamai tadi kan, jadi pengen juga tumbuh bersama, Tumbuh bersama. Iya. tumbuh bareng, tumbuh bareng. Jadi support juga nih komunitas-komunitas di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi tumbuh barengnya tuh nggak cuman sekedar campaign terus cuman kita Ya udah distribusiin gitu ya. lewat medsos gitu. Enggak, kita beneran ada tim yang langsung di area dan beneran mendampingi komunitas-komunitas ini. Jadi kita emang aktif banget sih, kayak ngadain grooming class, terus kayak public speaking class, kayak gitu-gitu. Biasanya bisa sekeren kayak bro-bro di sini gitu lah ya. Balik lagi. Iya sekeren kita lah ya.
dibalikin. Atau lebih keren lah. Lebih keren. Lebih keren dong harusnya Iya udah dong. difasilitasin gitu ya. Nah terus hal besar lainnya apalagi nih di 2022 gitu ya. Kalau ngomongin tadi teman-teman tuh beneran nih CAF 1 tahun gitu ya dengan prestasi yang udah disebutin Bro Irfan tadi gitu. Ini kita mau bikin sesuatu yang lebih besar lagi nih di 2022 gitu. Apa ini? Apa itu gitu kan? Udah gak sabar ya? Udah nggak sabar. Keywordnya adalah bocorannya adalah going global gitu. Apakah akan masuk ke negara lain ya? Kemana gitu? Tungguin aja di 2022 ini CAF mau going global. Aduh, udah gak sabar ya. Nanti ke negara mana gitu tuh tetap stay tune di Instagramnya aja ya. Ya kita bakal deket juga dengan CAF Bro yang di Zimbabwe atau di Estonia. Karena emang kemarin kita dengar banyak sih customer CAF tuh yang nyariin di Estonia, Estonia Belarus. Berarti emang coverage-nya bakal seluas itu Iya, ya, menjangkau Maldives semuanya tuh bakal pakai CAF. Kalau nggak salah di Sri Lanka tuh ini kita dicari banget sih. Itu nggak pada bentuknya kayak just tip gitu ya. Pakai joystick. Ini ada sebuah mimpi besar. Nanti kalau keluarnya kemana globalnya, realitanya bisa dicek di Instagramnya CAF ya teman-teman. Ntar CAF tungguin FPD. aja gitu. Pokoknya tungguin aja ya. Pokoknya semua berkaf gitu nanti. Gitu. Semua berkah. Amin, kita doakan ya teman-teman semua tetap didukung ya Kaf Bro Kafsis di rumah. Nah tadi udah seru banget ya penjelasan dari Kaf Bro ini semua. Nah kalau tadi penjelasan udah seru, kita pengen lebih seru lagi nih. Apa nih, biasanya kalau di markas tuh kalau nggak ada sesuatu ini tuh jadi kurang. Apa dong? Apa ya? Apa tuh? Apa tunggu? Apa tuh? Saatnya kita games. Games kali ini apa ya? Yuk langsung aja. Oh ya, kita beres-beres dulu ya. Langsung ketemu abis ini guys. Oke, kita 1, angkat 2, 3.